mari bersama kita melekat dalam hatinya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi, kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Amen. Yes, Lord. We want to come into your heart. We want to be underneath your wings at all times in our life. Thank you for your love, and thank you for coming into our heart, mind, body, and soul. As we are going to worship you today, help us to be focused solely on you, so that our eyes become your eyes, so we can be
the blessing for other people around us because of your love. We want to invite your presence into our home, into our family, as today we are worshiping you, that your name will be glorified and you will be honored with our worship today. Thank you, Lord. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Bersama kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, Allah pemelihara kita. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami, Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipik di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami, Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami, Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipik di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami, Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah yang sama yang telah menjadi penolong Yusuf saat dijual,
dan memberi hikmat dalam menghadapi krisis kelaparan dunia di zamannya. Penolong Daud saat dikejar oleh Saul dan saat mengalahkan Goliat. Penolong Musa yang membelah Laut Merah adalah Allah kita semua. Apa yang menjadi kekhawatiran dan krisis yang saudara alami saat ini? Mari datang ke hadapannya dan menjawab undangannya di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-29. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku dalam Tuhan, mari bersama datang kepada Dia, karena Ia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Senang sekali bisa ketemu saudara lagi online. Kita doain, hopefully kita bisa kembali lagi berkumpul bersama-sama di gereja, fellowship. Banyak dari saudara pada berdoa, looking forward. Dan saya tahu selama kita stay home, harap saudara semua sehat, walafiat, juga rukun. Banyak orang katakan bahwa ternyata hampir 30% mereka banyak menghadapi depression. Juga ada yang juga ribut suami istri gara-gara di rumah terus. Saya dengar ada satu cerita di mana suami istri kalau ribut diam-diaman. Nggak tahu saudara apa gitu kalau diam-diaman ribut. Dulu kita juga gitu, tapi kita ambil rule bahwa jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Jadi kita make a rule, bereskan langsung. Dan sekarang kalau even dalam berapa menit ada persoalan, kita langsung bereskan, nggak sampai diam-diaman. Saya teringat mengenai suatu kejadian di mana suami istri ribut. Jadi akhirnya kalau ribut, kemudian mereka komunikasinya dengan ditulis. Jadi, satu hari suaminya katakan pada istrinya, dia tulis bahwa tolong bangunkan saya besok pagi jam 5 pagi, sebab saya ada tugas kantor, naik kapal terbang, saya harus berangkat, naik kapal terbang, jadi saya harus bangun jam 5 pagi. Dan dia tulis itu pada istrinya, dan what happened waktu dia bangun pagi, ternyata jam 8 pagi. Jadi sudah bisa bayangin dia harus cancel flightnya, dan dia marah sekali. Kenapa istri nggak bangunkan? Dan waktu itu dia lihat ternyata di sebelahnya dia ada note dari istrinya. Saya bangun jam 5 bangunin kamu ini. Ini note-nya, saya bangunkan kamu jam 5. Tapi ditulis. Sudah, waktu saya dengar itu, waduh, perlu sekali komunikasi dengan pikirnya melalui surat aja. Akhirnya cancel harus. Hanya biar nggak bisa naik kapal terbang hari itu, dia harus arrange waktu lain lagi. Dan hari ini saya tergerak untuk membawakan firman Tuhan dengan tema yang saya kira ini penting sekali, yaitu temanya so simple, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita hidup di dalam society yang love to worry. Seneng gitu kalau worry itu menjadi kayak suatu, rasanya kalau nggak worry itu something wrong. Jadi love to worry, saudara. Malah ternyata saudara, kalau orang-orang mengadakan penyelidikan, sepertiga dari orang yang kena mental illness itu ternyata akarnya itu gara-gara worry, gara-gara khawatir. Kalau saudara ke search engine di website online semua, over 1 million web page yang bicara mengenai subjek itu, mengenai worry, anxiety, semuanya itu. Terus saudara tahu bahwa worry itu is a paralyzing. Paralyze, bikin kita paralyze. Kekuatan kita nggak ada ngadepin persoalan-persoalan. Worry itu suatu yang membahayakan sekali, saudara. Bahwa ada orang mengatakan ini bagus, katakan bahwa where worry begins, faith stop. Where faith begins, worry stop. Jadi begitu kita mulai khawatir, iman kita stop. Tapi begitu mulai kita beriman, khawatir itu yang stop. Dan kita harus tahu itu nggak bisa dicampur, saudara. Saya mau worry, saya mau beriman. Nggak bisa either one. Kita harus mengambil keputusan either one. Kita mau beriman atau kita worry. Nggak bisa setengah-setengah gitu. Nggak bisa dicampur. Dan Yesus, saya lagi renungkan firman ini, berkali-kali Yesus katakan di Matius pasal 6, mungkin sudah tahu, ayat 32 katakan, janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dan kemudian ayat 32, Matius 6 ayat 32 dikatakan, semua itu, jadi orang-orang yang khawatir itu adalah semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saya lihatnya, orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian akan tetapi Bapamu
Ini Yesus katakan, Bapa kita yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Jadi orang di sini kan, orang kalau punya tahu bahwa dia punya Bapa di surga yang begitu care pada saudara dan saya, kita nggak perlu khawatir. Orang khawatir adalah orang yang nggak percaya, nggak even tahu dia punya Tuhan. Dikatakan di sana adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita sebagai anak Tuhan, saudara, harus kita ingat, kita sadar, kita punya Bapa di surga yang begitu care pada saudara dan saya. Sebab itu ayat 33, the first thing katakan, carilah, itu pertama-tama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. The first thing, startnya dengan kalau kita dengan Tuhan, sudah apapun yang terjadi, kita akan pegang akan janji Tuhan, kita nggak akan khawatir. Nah, sebab itu ayat 34 repeat lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Yesus dikasih tahu problem akan ada, kesusahan akan ada. Kita nggak deny, kita tidak ngomong nggak akan ada kesusahan, problem akan ada. Tapi Tuhan katakan janji bahwa Tuhan janganlah kamu khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain, kalau kita punya problem, Tuhan akan tolong kita dan pasti Tuhan akan tolong. Dan ada yang mengatakan bahwa problem yang kita hadapi itu Tuhan tahu berapa besar kita bisa handle. Tuhan kasih kekuatan, kasih anugerah, Tuhan kasih beri kita kekuatan untuk kita bisa handle problem itu. Tapi ke problem kita khawatir hari ini, khawatir besoknya, khawatir buat bulan depan. Jadi problemnya itu kayak beratnya berat sekali. Sedangkan Tuhan kasih kita kekuatan untuk handle problem hari ini, bukannya untuk minggu depan, bukannya bulan depan. Berapa orang yang terpancing untuk memikirkan hal-hal yang akan datang dan sudah takut dan akhirnya kolaps. Itu yang terjadi. Sebab itu firman Tuhan begitu banyak bicara mengenai jangan khawatir. Di Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini Rasul Paulus lagi di penjara, saudara. Dia tulis kepada orang di Filipi. Dalam keadaan dia bisa khawatir macam-macam, saudara. Tapi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dia kan bisa Rasul Paulus dia ngomong, what happened with me? Apa yang akan terjadi dengan saya? Saya di penjara, I don't know what's the future. Tapi saudara katakan, janganlah kamu khawatir apapun juga. Tapi Rasul Paulus memberikan jalan keluar. Kalau kita nggak boleh khawatir, what's next yang kita harus lakukan? Di sini katakan, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, berdoa katakan. Dengan apa yang melakukan? Nggak usah khawatir, persoalan ada, kita tahu di hadapan kita ada persoalan, tapi Tuhan ngomong jangan khawatir, bawakan dalam doa dengan permohonan, dan juga dengan sikap yang positif sekali adalah sikap dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu zeal atau memetrekkan, kita percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan bereskan persoalan ini. Dan kalau kita punya keyakinan, jadi kekhawatiran itu dalam definisi Tuhan itu sebagai anak Tuhan tuh nggak ada sudah khawatir. Kita nggak khawatir, jangan khawatir. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan selalu akan tolong kita. Apa kita di surga? No, exactly. Malah kalau kita dikatakan di Markus 13 ayat 11 katakan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Pertolongan Tuhan akan berikan pada saat timingnya itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Apalagi kita di perjanjian baru. Roh Kudus yang menolong kita, dia counselor. Dia akan berikan pada kita hikmat. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita pikirkan. Itu janji yang Tuhan katakan. Bagus sekali. Nah, waktu saya lagi mikirkan
bagaimana untuk kita jangan khawatir proses apa yang kita harus kerjakan, apa step-step apa yang kita harus lakukan. Saya teringat saudara mengenai kejadian di Perjanjian Lama mengenai Esther. Buku Esther itu hanya 10 chapter. Tapi saudara, yang menarik sekali, di 10 chapter nggak ada singgung mengenai Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara lihat baca ini, bagaimana tangan Tuhan bekerja behind the scene. Di balik itu Tuhan bekerja luar biasa atur. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita saudara membaca buku Esther, sangat bagus sekali. Saya bayangkan, imagine apa yang terjadi. Di situ di buku Esther dikatakan pasal 1. Setelah Babel, Raja Nebukadnezar itu adalah raja yang luar biasa, hebat sekali. Digantikan oleh Raja Ahasveros. Raja Ahasveros itu hebat, raja yang boleh kata powerful dan kejam, dan dia menakutkan, dan orang-orang pada takut sama dia. Dia punya kekuasaan, dan dikatakan di pasal 1 dia punya 127 daerah. Bayangkan, kekuasaannya luar biasa, 127 daerah. Mulai dari India sampai Ethiopia. Bayangkan, jauh sekali. Luas sekali. Dan di situ pada satu hari dia mengadakan pesta dengan para pembesar dan tentara Persia dan Media. Dan 7 hari pesta. Istrinya yaitu Ratu Wasti juga pesta dengan wanita-wanita lain di kerajaan itu juga. Hari ke-7, raja tahu-tahu dengan penasihatnya mau undang si Ratu Wasti untuk datang di pestanya raja itu. Dan untuk membanggakan Ratu Wasti, pasti cantik sekali, pakaian dengan kebesarannya. Dia kurung utusannya untuk Ratu Wasti untuk ikut datang pesta. Tapi apa yang terjadi, Ratu Wasti tolak undangan itu. Dan raja begitu marah dan diskus dengan penasihatnya. Dan mereka mengambil keputusan, ini kalau nggak dibereskan bahaya, bikin istri-istri kurang ajar. Jadi apa yang terjadi, mereka ambil putuskan, dicopot itu Ratu Wasti dari tatanya sebagai permaisuri, sebagai queen. Dan dia diusir dari istana. Dan saudara, itulah, bayangkan ini. Raja Ahasveros ini orang raja yang boleh kata kejam, keras. Dan berapa lama kemudian Raja Ahasveros mungkin dia kangen, aduh kok nggak ada istri sendirian. Akhirnya penasihatnya memutuskan, kenapa kita nggak cari permaisuri buat raja. Jadi dia tiap daerah-daerah harus mengirimkan wakilnya, orang-orang yang cantik untuk jadi permaisuri pengganti Wasti, Ratu Wasti. Dan akhirnya setelah make it short story, di chapter 2 ada seorang orang Israel, orang Yahudi yang namanya Esther. Dia orang tuanya nggak ada, akhirnya dirawat oleh Mordekhai. Mordekhai ini dia boleh kan ngangkat seperti kayak anak angkatnya si Esther ini. Jadi jadikan anak angkatnya dari Mordekhai si Esther ini. Dan disuruh untuk Mordekhai usul, kamu coba melamar, apply. Akhirnya make it story short, dia kepilih menjadi ratu, saudara. Dan memang orangnya Esther sangat menyenangkan sekali. Dapat favor dari orang senang bukan. Dan raja senang jatuh cinta dengan Esther, jadi permaisuri, jadi ratu. Juga pada waktu itu ya, Mordekhai sering pergi ke daerah istana itu. Di chapter 2 dikatakan Mordekhai lagi duduk di pintu gerbang istana. Dia tuh dengar ada 2 pegawai prajurit yang jaga istana itu, yang mereka tuh sakit hati, yaitu Bigtan dan Teresa terhadap raja. Dan mereka punya rencana untuk mengadakan kudeta bunuh untuk raja ini. Dan Mordekhai beritahukan kepada
Ratu Esther kasih tahu ke rajanya, diselidiki dan ternyata betul dua itu akhirnya dibunuh nanti. Dan kemudian apa yang terjadi, perkara itu diperiksa dan dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja, dicatat bagaimana Mordekai. Kemudian pasal 3, Haman, ada orang yang berkata namanya Haman. Dia punya kedudukan sebagai second man after the king. Raja memerintah agar semua pegawai di pintu gerbang istana itu kalau lihat Haman itu mereka bersujud, mereka berlutut, kemudian bersujud. Dan semua pegawai istana lakukan itu dan Haman bangga sekali. Tapi apa? Mordekai tidak sama sekali berlutut dan bersujud. Ini bikin Haman panas hati, dia marah sekali. Si Haman sakit hati sekali pada dia. Dan saudara, Haman datang ke Raja Ahasveros. Dia mengatakan di sini, mengusulkan bahwa suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing tinggal di dalam kerajaan Tuanku. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan semua orang Yahudi. Dan raja menyetujui usul dari Haman ini, dan dengan cincin kerajaannya dia cap dan katakan semua orang Israel, orang Yahudi yang tinggal di bawah kerajaan Raja Ahasveros akan dibunuh. Saudara, Mordekai dengar dan juga Esther dengar juga. Maka sudah Mordekai datang ke dekat istana itu dan Esther juga ada pegawai yang kasih tahu Mordekai ada di luar istana sebab mereka Mordekai dalam pakaian berkabut. Esther coba kasih pakaian untuk masuk, tapi Mordekai nggak mau. Si Esther nggak mau, Mordekai tidak mau masuk. Akhirnya Esther kirim salah satu pegawainya yang namanya Hatat untuk ketemuin si Mordekai. Dan kemudian Mordekai basically kasih tahu kepada si Esther untuk selamatkan bangsa Israel, kamu ketemu raja. Dan setelah Esther sudah dengar bagaimana raja ini kejam. Kalau nggak dipanggil, kalau dia coba mau datang, dia bisa dibunuh. Saya bayangkan dan posisi mengenai Wori, si Esther dia bisa khawatir sekali. Saudara. Tapi sudah Mordekai pada pegawainya si Esther, Ratu Esther, dia mengatakan begini pada Hatat, katakan Mordekai menyuruh menyampaikan kepada Esther bahwa jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menjawab kepada Mordekai, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi di kota Susan itu dan berpuasalah untuk aku. Janganlah, dikatakan, berpuasa, janganlah makan dan minum 3 hari lamanya. Sudah Mordekai setuju dan dia diperbuat orang-orang Israel, orang Yahudi, 3 hari berpuasa. Juga dikatakan Esther dengan pegawainya semua, dengan orang-orangnya juga mengadakan juga mereka sama-sama juga berpuasa. Setelah 3 hari, Esther dengan pakaian ratu ke pelataran raja. Waktu itu raja di pelataran. Raja lihat Ratu Esther dan kemudian dengan tongkatnya dia tunjuk dengan kata lain, welcome masuk. Ada apa? Istri raja katakan, Ratu, kalau kamu mau setengah dari kerajaan saya akan beri. Tapi kemudian Ratu Esther sudah bayangkan, dia ngeri loh. Itu bisa dibunuh kalau timingnya nggak tepat. Saudara. Esther langsung, hari ini saya mau adakan pesta, saya mau undang raja dengan Haman. Kalau ini berkenan Pak, bisa. Oh ya, bisa pasti. Jadi dia suruh pegawainya panggil si
Haman. Haman datang ke pesta itu. Sudah, Haman datang ke pesta dan Haman begitu bangga. Saya bayangkan sudah, Haman luar biasa. Wah, saya orangnya. Sampai dipanggil sama ratu pesta. Semua pegawai-pegawai yang terkenal enggak. Menteri lain enggak. Saya raja. Dan sudah senang sekali begitu datang pesta itu. Kemudian si raja juga nawarkan pada ratu, kalau kamu mau setengah kerajaan saya kasih. Enggak. Kata si ratu Esther, si Esther kata, raja kalau ini berkenan, saya mau ada undang kembali besok untuk datang pesta lagi. Raja kan, oh, sure. Dan saudara, apa yang terjadi? Malam itu, saudara. Malam itu. Sebelumnya ini terjadi, saudara. Haman lagi pulang dari pesta itu. Dia pulang semua menyembah, bersujud. Hanya Mordekai tidak. Dan ini panas, bikin dia panas sekali. Sampai rumah, si Haman cerita pada istrinya. Dan ceritakan bagaimana dia bangganya diundang, tapi dia sanas hati kepada si Mordekai. Dan istrinya berkata gini, kenapa enggak kamu bikin satu tiang 75 feet tingginya, tinggi sekali. Nanti kita gantung ini si Mordekai. Oh, usul yang baik. Dia suruh pegawainya mulai mengerjakan bikin tiang. Hari itu, saya bayangkan antara Mordekai, antara Haman dengan raja nggak jauh tempatnya. Saya bayangkan mereka bikin tiang itu mungkin malam, mungkin sore, kerjakan untuk tiang itu dikerjain. Saya malam itu yang menarik sekali, raja tidak bisa dapat tidur. Malam itu Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Dan dia begitu dia bangun, dia kemudian tahu dia teringat, dia undang salah satu pegawainya disebut Biduada. Pegawainya itu untuk ambil kitab pencatatan sejarah dan dibacakan di hadapan raja. Dan sudah di ayat 2 di situ dikatakan suatu catatan tentang Mordekai. Catatan itu begitu berapa pages, tapi bagaimana Tuhan bisa ikut campur untuk pegawai ini bisa lihat mengenai catatan mengenai Mordekai. Dikatakan bahwa di situ didapat catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para Biduanda raja yang bertugas pada baginda kepadanya, tidak dianugerahkan suatu apapun, nggak dapat apa-apa. Dikatakan di sini. Mereka nggak dapat apapun juga. Maka bertanyalah raja, siapakah yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang, katakan di pelataran luar istana untuk memberitahukan pada baginda bahwa ia ingin mau gantung Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Lalu jawab para Bidunda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepada Haman ini, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Ini Haman pikir, wah ini pasti saya. Sebab dia tangan kanannya. The second man, Haman ini. Wah, apa? Terus langsung Haman begini. Lalu jawab si Haman, kata, apakah yang lakukan? Kata Haman dalam hatinya, pada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh itu jawab Haman pada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah
diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan pada orang yang berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormati. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda ini seperti kau katakan, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Sudah bisa bayangkan, Haman jantungnya mau coplok. Sebab dia mau ke raja, kasih tahu bahwa dia mau minta Mordekai untuk digantung. Dan sudah tahu, raja katakan, kamu harus lakukan tepat. Dan sudah Haman lakukan. Bayang, kereta raja, pakaian yang kehormatan diberikan Mordekai, dan sudah bayang, diputar semuanya. Dan saudara, apa yang terjadi? Dilakukan semua oleh Haman. Haman bayangan, dia yang mengatakan ini orang yang dihormatin raja, ini orang dihormati raja. Dan sudah Haman akhirnya begitu selesai, kereta sudah selesai itu, Haman dia balik, dia cerita ke istrinya, kesel sekali. Dan apa yang terjadi? Tahu pegawainya bawa si Haman, kata, ayo, kita kan diundang pesta sama Queen, datang kepada pesta itu. Hari kedua, Esther dengan raja kumpul. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu kumpul itu, raja berkata kepada Esther, Esther, apa yang kamu mau saya berikan, even setengah kerajaan. Dan saudara, ini yang Esther kasih tahu. Ini yang Esther beritahukan, saudara. Kemudian datang raja kepada Haman dan dijamu oleh Esther, ya, hari itu. Pada hari yang kedua, sementara itu minum anggur, raja tadi tanya pada Esther, apa permintaanmu? Dan jawab Esther ini, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik dalam pemandangan raja, dikaruniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual, dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros pada Esther, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hati mengandung niat yang berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat itu. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Dan raja bangkit, panas, marah sekali. Dia keluar ambil minum. Dan waktu di pelataran dan balik lagi, waktu dia balik, dia lihat Haman. Lihat Esther di tempat tidurnya. Haman coba mendekati ratu untuk minta ampun, minta pertolongan. Dan raja lihat ini kurang ajar sekali Haman. Berani-berani sampai di dekat tempat tidurnya istrinya. Maka saudara, pada waktu itu dia lagi, pegawainya mengatakan, salah satu pegawai raja mengatakan, Haman, namanya Harbona, katakan, Haman mencoba membuat tempat tiang gantung untuk si Mordekai. Langsung saudara, raja putuskan, tangkap Haman, gantung dia. Dan hari itu sudah Haman digantung. Nah, saudara, apa yang kita bisa belajar di sini? Saya bisa bayangkan kekhawatiran si Esther yang dia dengar rajanya kejam banget. Saya bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana raja itu nggak bisa sampai tidur. Sampai bayangkan dia nggak bisa tidur. Sampai dokter raja katakan, coba lihat catatan sejarah. Sampai orang itu bisa begitu berapa pages kok bisa lihatnya Mordekai punya jasa. Bagaimana sih
Tuhan bisa bekerja setelah Esther. Dia berpuasa 3 hari, berdoa. Ini yang Filipi katakan. Jangan kamu khawatir. Nyatakanlah doa permohonan kamu dengan ucapan syukur. Esther, saudara, dia adalah manusia. Dia tahu bagaimana dia ngadepin raja yang kejam. Ratu Wasti aja dipecat. Bagaimana keadaan Esther harus saya lihat. Tapi sudah dia lakukan ini. Dan Tuhan buka jalan. Raja nggak bisa tidur. Raja lihat Esther, mungkin bayangan. Kalau Esther hari itu langsung ketemu raja. Langsung ngomong, Haman bunuh dia. Mungkin raja nggak baik. Langsung baik. Dia orang yang tangan kanannya yang dia kasih juga. Tangan kanannya raja ini. Si Haman ini. Tapi diatur. Hari pertama pesta dulu. Kemudian besok pesta lagi. Bagaimana Tuhan bekerja begitu detail behind the scene, walaupun di buku Esther nggak ada singgung mengenai Tuhan, tapi bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kita lihat begitu, kita benar perlu menyadari kita nggak perlu khawatir. Janganlah kita khawatir, malah kita harus dengan iman ucapan syukur, Tuhan akan tolong semuanya. COVID-19 terjadi, Tuhan ada sesuatu yang indah, yang baik akan terjadi. Kita, Tuhan, Engkau melindungi kami. Jauhkan kami dari mana bahaya. Even pekerjaan sudah nggak usah khawatir, Tuhan akan buka jalan. Sebab itu sudah hari ini tema begitu clear sekali. Janganlah kamu khawatir. Dan kita pegang, imani apa yang Tuhan katakan. Untuk kita percaya pada Tuhan, jangan khawatir. Bapa kita yang surga tahu kebutuhanmu. Biar ini firman ini bisa menguatkan saudara. Mari saudara kita berdoa. Dan saya juga ingin saudara untuk kita sama-sama hari ini. Kita akan tutup nanti saudara. Kalau saudara hari ini sudah mendengar firman ini. Tiap kali ada suatu khawatir. Ada kekhawatiran. Saudara tahu that's not normal. Kekhawatiran itu bukan untuk kita jadi khawatir. Persoalan kita hadapi, kita harus hadapi dengan iman yang Tuhan akan tolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara satu persatu yang saat ini dalam menghadapi COVID-19 akan efek dalam kerjaan, keuangan, dan dalam keluarga, dalam relationship juga. Kami berdoa Tuhan. Pertama Tuhan berdoa untuk government bisa menemukan vaksin yang tepat. Dan berdoa juga untuk kembali restorasi dalam ekonomi, juga di kerjaan semua. Dengan waktu yang cepat Tuhan, Engkau ikut campur semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah bekerja semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Bapa, di tengah-tengah kegelapan ini, biar pakai kami menjadi anak-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai damai sejahtera. Damai sejahtera daripadamu yang Kau berikan ini yang dunia tidak bisa berikan. Dan Tuhan, damai sejahtera melampaui akal kami ini. Engkau berikan pada anak-anak-Mu yang percaya. Yang hidupnya selalu bersyukur. Ucapan syukur adalah memeteraikan bahwa Engkau baik dan Engkau akan care kami. Dan kita tidak perlu khawatir. Itu kami sebagai anak-anak Tuhan punya Bapa yang begitu care, kami mau terima ini. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu satu persatu. Dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk your favor. Kami berdoa juga Tuhan. Biar kami hidup sebagai anak-Mu yang bisa hidup selalu beriman. Sebab what is pleasing you adalah faith. Iman kami Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang benar. Katakan the just live by faith. Kami mau Tuhan hidup berdasarkan akan janji-Mu. Apa yang Kau katakan ya dan amin pasti terjadi. Dan Bapa, kami siap saat ini menerima berkat-Mu. Mari kita buka tangan saudara. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amin. And God bless you. Menjadi blessing di mana saudara berada. Dan ingat, sukacita dari Tuhan memberi kekuatan buat saudara. Sampai ketemu.